Selamat siang, hari ini kami akan mempresentasikan tugas sejarah kami yang berjudul Sejarah dalam Kamera. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Willy. Saya Marcelino Replar. Saya Frederick. Saya akan mempresentasikan poster yang berjudul Sejarah dalam Kamera untuk maknanya. Sejarah bisa dilihat dan dipahami lewat gambar atau rekaman kamera. Simbol kamera melambangkan dokumentasi sejarah. Patung dan helang menunjukkan kejayaan masa lalu seperti budaya klasik dan sejarah militer. Gulungan film dan tanda rek, simbol visualisasi sejarah dalam bentuk film dan dokumenter. Untuk latar belakang, di era digital, generasi muda lebih tertarik pada gambar dan video dibandingkan teks panjang. Sayangnya, sejarah sering disampaikan secara membosankan. Poster sejarah dalam kamera hadir sebagai solusi visual yang kreatif dan edukatif agar sejarah lebih menarik, mudah dipahami dan disukai oleh generasi sekarang. Untuk maksud dan tujuannya, maka dari proyek ini bertujuan menghadirkan pendekatan baru dalam pembelajaran sejarah melalui media visual yang menarik dan relevan bagi generasi masa kini. Tujuannya yang pertama menghidupkan kembali minat generasi muda terhadap sejarah lewat ilustrasi dan simbol visual. Yang kedua, menyampaikan nilai sejarah dalam bentuk yang mudah dipahami dan dinikmati. Yang ketiga, menjadikan media visual sebagai sarana pembelajaran yang inspiratif, kreatif, dan edukatif. Dan untuk nama kegiatan ini kami beri nama Sejarah dalam Kamera karena kami ingin menyampaikan sejarah melalui media visual seperti gambar, simbol, dan ilustrasi. Lewat pendekatan ini, sejarah bisa ditangkap dan diceritakan kembali layaknya melalui lensa kamera sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda. Dan untuk bentuk kegiatannya yaitu pameran foto sejarah. Kami menampilkan foto-foto bersejarah dari berbagai era, lengkap dengan narasi singkat agar peserta memahami konteks peristiwa yang terjadi. Dan untuk yang kedua, sesi foto bertema sejarah. Peserta mengenakan kostum tokoh atau zaman tertentu dan berfoto dengan latar replika tempat bersejarah, sehingga mereka bisa merasakan langsung suasana masa lalu. Dan untuk workshop dokumenter mini, peserta belajar membuat video dokumenter pendek tentang tokoh atau peristiwa sejarah dengan menggunakan kamera ponsel ini, melatih kreativitas sehingga memperdalam pemahaman sejarah. Analisis SWOT yang pertama, strength. Media sosial menjadikan sejarah lebih hidup dan mudah dipahami. Peserta terlibat aktif, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Lebih menarik bagi generasi muda karena sesuai gaya belajar digital. Kelemahan: tidak semua peserta memiliki akses ke kamera atau alat dokumentasi. Fokus visual tanpa narasi kuat bisa mengurangi makna sejarah. Bergantung pada teknologi, rawan gangguan teknis. Peluang: bisa kolaborasi dengan komunitas sejarah atau fotografi. Hasil kegiatan bisa dipublikasikan secara digital sebagai konten edukatif. Cocok dijadikan metode pembelajaran kreatif di luar kelas. Ancaman: jika kurang menarik, peserta bisa kehilangan minat. Resiko salah tafsir sejarah karena visual yang kurang tepat. Persaingan dengan konten digital populer lain cukup ketat. Untuk sasaran utama kami yaitu pelajar, mahasiswa, dan guru dengan rentang usia antara 13 hingga 30 tahun. Alasan pemilihan sasaran ini, mereka adalah kelompok yang masih aktif belajar dan tertarik pada pendekatan visual dan digital. Diharapkan dapat lebih mudah menyerap informasi sejarah melalui media gambar dan video. Guru memiliki potensi sebagai penyebar informasi lanjut kepada siswa lainnya. Untuk target pengunjung kami 100 sampai 150 orang dalam satu hari kegiatan. Angka ini mempertimbangkan efektivitas interaksi dalam setiap sesi dan kapasitas tempat kegiatan. Untuk waktu dan pelaksanaannya, tanggal pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada 30 Desember 2025. Tanggal ini dipilih karena mendekati libur akhir tahun sehingga diharapkan lebih banyak
peserta yang bisa hadir. Untuk waktu, kegiatan berlangsung selama 5 jam mulai dari pukul 12 sampai 17 WIB. Waktu itu cukup ideal untuk mengombinasikan rangkaian acara dari pembuka hingga hasil akhir. Untuk lokasi acara akan dilaksanakan di Rumah Radang, sebuah tempat bersejarah yang mendukung nuansa edukatif dan kontekstual dari kegiatan ini. Untuk teknis kegiatan akan dilaksanakan dalam beberapa tahap struktur selama 5 jam, dimulai dari pukul 12 hingga 5 WIB. 12 sampai 12.30 pembuka, 12.30 sampai jam 1 pembagian kelompok, jam 1 sampai jam 1.30 persiapan dan kostum, jam 2 sampai jam 3.30 mengambil gambar dan video, jam 3.30 sampai jam 4 mengumpulkan dan editing singkat, jam 4 sampai jam 4.45 pemutaran dan apresiasi karya, jam 4.45 sampai jam 5 penutup. Dan untuk rundown detail 12 sampai 12.30 registrasi dan pembukaan, 12.30 sampai jam 1 pembagian kelompok dan penjelasan tema, jam 1 sampai jam 2 persiapan kostum dan gladi bersih, jam 2 sampai jam 3 pengambilan gambar, video, adegan sejarah, jam 3 sampai jam 3.30 pembagian snack, jam 3.30 sampai jam 4 pengumpulan file dan editing singkat, jam 4 sampai jam 4.45 pemutaran video dan apresiasi karya, jam 4.45 sampai jam 5 penutupan dan foto bersama. Dan untuk estimasi anggarannya, yang pertama yaitu sewa tempat. Jumlahnya 1, total 3.500.000. Dan yang kedua konsumsi panitia, jumlahnya 11 porsi dan totalnya 165.000. Ketiga dekorasi dan properti. Yang properti ini satu paket, jadi harganya 2.500.000. Sound system 1 dan harganya 250.000. Dokumentasi 1 300.000 dan konsumsi peserta 150 porsi, kisaran 1.500.000. Dan untuk total dananya 8.215.000. Dan untuk yang terakhir, struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang jelas dan bertanggung jawab untuk kelancaran acara. Bagian Ketua Pelaksanaan Williko, Wakil Ketua Frederick Winson, Sekretaris saya sendiri, Divisi Acara Kevin Junior, Divisi Dokumentasi dan Publikasi Rega Setiawan, Divisi Dekorasi dan Perlengkapan John Setiawan, Divisi Konsumsi Chandra Wijaya, Divisi Keamanan Glenn Fredly, Divisi Media Christian Telo, Divisi Humans Philip Morris.